sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Fathia Salsabila akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yaitu tentang Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang yang dirancang untuk merampingkan berbagai aturan dan regulasi dalam beberapa bidang, sekaligus dengan tujuan mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Omnibus Law mencakup berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan, perpajakan, dan lingkungan. Tetap bersama kami dan mari simak pembahasan lebih lanjut mengenai Omnibus Law. Berikut adalah beberapa pandangan dari mahasiswa. Rekan saya sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih Salsa. Dengan saya Akila Fadila di lokasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Omnibus Law adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2020. Baik, saya bersama salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang bernama Muhammad Hasbi Asyiddiq dengan jabatan Presma Universitas Muhammadiyah. Baik Kak, apa pandangan Anda mengenai dampak Omnibus Law terhadap lapangan kerja? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya dengan melihat beberapa paragraf dalam Omnibus Law terhadap lapangan pekerjaan, ya terutama bagi para pekerja, ini ada dampak negatif dan positif. Tapi tentu saja yang kita sesali adalah dampak negatif, ya. Yang dimana salah satunya adalah dari kontrak kerja karyawan atau buruh yang sebelumnya itu memiliki kontrak kerja 2 tahun. Tapi dalam Undang-Undang Omnibus Law, kontrak kerja itu menjadi tidak terbatas, sehingga buruh atau karyawan bisa di-PHK dalam waktu kapanpun, bahkan ketika dia bekerja hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Berbeda dengan sebelum adanya Omnibus Law, ya, para pekerja atau karyawan bisa bekerja dalam kontrak 2 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, dengan adanya Omnibus Law, kontrak tersebut hilang dan tidak terbatas. Itu salah satu dampak negatifnya. Ya, mungkin itu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya juga berada di lokasi. Baik Salsa, bersama saya Aziza Laila di lokasi. Pemirsa, sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, undang-undang ini telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan keras. Banyak pihak menyoroti dampaknya terhadap ketenagakerjaan, hak buruh, dan juga lingkungan. Baik pemirsa, di sini saya bersama seorang narasumber. Bersama Kak Dirga, selaku mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Baik Kak, saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait kasus Omnibus Law ini. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman kakak sendiri, sejauh mana kakak ini terlibat dalam diskusi dan advokasi terkait Omnibus Law, Kak? Ya, tadi saya sebut bahwa kita ini kan di Makassar. Jadi di Makassar itu hanya bisa mengkampanyekan. Nah, jadi saya cukup terlibat di beberapa aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Mulai dari tahun 2020 sampai 2023 kemarin. Nah, kalau di Makassar, dinamikanya dia paling mentok itu hanya kampanye atau meminta DPR untuk menyatakan sikap soal undang-undang ini. Nah, saya pernah terlibat di berbagai elemen gerakan, tidak hanya mahasiswa, tapi bersama buruh juga pernah, bersama warga sipil juga pernah. Itu kurang lebih. Baik pemirsa, jadi itulah tadi sesi wawancara saya dengan Kak Dirga selaku mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Begitu pula kita bisa menarik pandangan dari terkait Omnibus Law ini dari sudut pandang Kak Dirga selaku mahasiswa. Ya. Terima kasih Kak Dirga atas kesempatan Sama-sama. dan waktunya, juga jawaban-jawabannya. Saya kembalikan ke studio.
Nah, namun meskipun memiliki tujuan untuk mendorong investasi, ternyata Omnibus Law menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang mendukung karena diharapkan bisa menyederhanakan birokrasi dan yang selama ini dianggap berbelit-belit. Sementara itu, kritik datang dari kalangan buruh, pegiat lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa aturan ini berpotensi mengurangi hak-hak pekerjaan dan merusak lingkungan. Baik, terima kasih. Tibalah kita pada penghujung acara. Saya Fatihah Salsabila, pamit undur diri.